Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 8 SMP Negeri 4 Salatiga. Bagaimana kabarnya? Sehat? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama kakak Yeni Nur Oktaviani, mahasiswi IAIN Salatiga, asal dari Sukabumi, Jawa Barat. Di sini kakak akan menyampaikan materi tentang mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, yaitu bab 4 mengenai lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Kita memulai kegiatan belajar pada pagi hari ini. Mari kita membaca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang manfaat dan barokah dunia dan akhirat. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, untuk adik-adik semua, sebelum kita belajar, silahkan persiapkan alat tulisnya terlebih dahulu, mulai pulpen, buku, sama buku pendamping. Silakan dipersiapkan terlebih dahulu, nggih. Dan jangan lupa untuk absensi di kolom komentar dengan menuliskan nama, kelas, serta nomor absen. Kita langsung saja mulai belajar mengenai bab 4, yaitu tentang lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Nah, di sini akan ada 3 pembahasan materi pokok. Yang pertama yaitu tentang sholat sunnah berjamaah, yang kedua sholat sunnah munfarid, dan yang ketiga sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Nah, apa sih sholat sunnah itu? Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu makna dari sholat sunnah. Sholat sunnah yaitu sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Bila dikerjakan, maka akan mendapatkan pahala. Namun, bila tidak dikerjakan, tidaklah berdosa. Akan tetapi, merugi bila orang tidak melaksanakan sholat sunnah. Karena pastinya dalam sholat sunnah terdapat pahala dan hikmah yang luar biasa. Pada materi pertama yaitu sholat sunnah berjamaah. Apa sih sholat sunnah berjamaah itu? Nah, sholat sunnah berjamaah yaitu sholat sunnah yang dikerjakan lebih dari 1 orang tentunya, yang biasanya dilaksanakan di masjid maupun di lapangan terbuka. Di sini terdapat 5 macam sholat sunnah berjamaah. Yang pertama sholat sunnah Idul Fitri, yang kedua sholat sunnah Idul Adha, yang ketiga sholat sunnah istisqa, yang keempat sholat sunnah khusuf, yang kelima sholat sunnah kusuf. Yang pertama yaitu sholat sunnah Idul Fitri. Sholat ini dilaksanakan setiap tanggal 1 Syawal. Hukum melaksanakan sholat Idul Fitri yaitu sunnah muakkadah, yang artinya sangat dianjurkan. Jadi ketika kita mampu melaksanakan sholat, maka laksanakan, karena di dalamnya terdapat pahala-pahala yang sangat berlimpah. Untuk praktek sholat sunnah Idul Fitri yaitu pertama niat dengan ikhlas tentunya, dengan membaca usolli sunnatan li Idul Fitri rakaataini lillahi ta'ala. Yang kedua yaitu takbir. Di rakaat pertama takbir sebanyak 7 kali, di rakaat yang kedua sebanyak 5 kali. Selanjutnya membaca Al-Fatihah, surat-surat, ruku, sujud dan sebagainya sampai dengan salam. Setelah itu dilanjut dengan khutbah. Sholat sunnah Idul Adha. Nah, sholat ini dilaksanakan setiap tanggal 10 Zulhijjah. Hukum melaksananya pun sama, yaitu sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Untuk prakteknya pun sama dengan sholat sunnah Idul Fitri. Yang membedakan hanya satu, yaitu pada niatnya. Niat sholat sunnah Idul Adha, usolli sunnatan li Idul Adha rakaataini lillahi ta'ala.
Selanjutnya yaitu sholat sunnah istisqa. Apa itu sholat sunnah istisqa? Sholat sunnah istisqa yaitu sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkan hujan. Nah, biasanya ini dilaksanakan di lapangan terbuka. Sebelum melaksanakan sholat istisqa, dianjurkan untuk berpuasa terlebih dahulu 4 kali, 4 hari. Nah, di sana orang-orang yang mau melaksanakan sholat sunnah istisqa juga membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu sholat sunnah kusuf. Sholat sunnah kusuf ini dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Nah, untuk hukumnya yaitu sunnah muakkadah. Nah, dalam praktek melaksanakan sholat sunnah kusuf ini berbeda dengan sholat yang lain. Karena dalam 2 rakaat ini membaca surat Al-Fatihah sebanyak 4 kali dan ruku pun 4 kali. Jadi dimulai dari niat usolli sunnatan niat usolli sunnatan fusufi raka'ataini ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Nah, setelah itu membaca iftitah, membaca Al-Fatihah dan surat panjang. Setelah itu ruku dengan sangat panjang, kembali i'tidal. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah dan surat panjang. Setelah itu ruku kembali dengan terus membaca kalimat-kalimat tasbih. Setelah itu i'tidal, baru melaksanakan sujud. Dan di rakaat kedua pun sama. Nah, setelah melaksanakan sholat ini, semua jamaah memohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak zikir-zikir. Itu sholat sunnah kusuf. Nah, sholat sunnah kusuf ini dilaksanakan ketika terjadi gerhana bulan. Hukum melaksanakan sholat sunnah ini yaitu sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Adapun untuk prakteknya itu sama dengan sholat sunnah kusuf tadi, sholat sunnah gerhana matahari ya. Yang membedakan hanya satu, yaitu pada niatnya. Ini materi yang kedua yaitu tentang sholat sunnah munfarid. Apa itu sholat sunnah munfarid? Sholat sunnah munfarid yaitu sholat yang dilaksanakan secara individu atau sendiri. Nah, di sini terdapat 3 macam sholat sunnah munfarid. Yang pertama, sholat sunnah rawatib. Yang kedua, sholat sunnah tahiyatul masjid. Yang ketiga, sholat sunnah istikharah. Nah, ini sholat sunnah rawatib. Nah, apa itu sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah rawatib yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, baik sebelum maupun setelahnya. Di sini sholat sunnah rawatib terbagi menjadi 2 macam, yaitu sholat sunnah rawatib muakkadah dan sholat sunnah rawatib ghairu muakkadah. Nah, dalam sholat sunnah rawatib muakkadah ini terdapat beberapa macam. Yang pertama yaitu 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Yang kedua 2 rakaat setelah sholat zuhur. Yang ketiga 2 rakaat setelah sholat maghrib. Yang keempat 2 rakaat setelah sholat isya. Dan yang kelima 2 rakaat sebelum sholat subuh. Adapun untuk sholat sunnah ghairu muakkadah itu ada 10 rakaat juga. Yang pertama 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Ini selain dari 2 rakaat sunnah muakkadah tadi. Selanjutnya 2 rakaat setelah sholat zuhur, 4 rakaat sebelum asar, dan 2 rakaat sebelum maghrib. Yaitu sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan untuk menghormati masjid. Adapun tata caranya yaitu pertama tentunya kita berwudu terlebih dahulu. Setelah kita sampai di masjid, maka hendaklah mendahulukan kaki sebelah kanan dengan membaca doa Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaba rahmatika. Nah,
Setelah masuk, jangan langsung duduk. Kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid ini dengan niat usolli sunnatan tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala. Saya berniat sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Setelah itu seperti biasa membaca doa iftitah, Al-Fatihah, surat-surat sampai salam. Selanjutnya yaitu sholat sunnah istikharah. Sholat sunnah istikharah yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan dengan maksud untuk memohon petunjuk kepada Allah dalam menentukan suatu pilihan terbaik di antara 2 pilihan atau lebih. Nah, sholat sunnah istikharah ini hampir sama dengan sholat sunnah hajat. Yang membedakan yaitu sholat sunnah istikharah tertuju pada suatu keinginan ataupun cita-cita yang sudah nampak namun masih ragu-ragu dalam menentukan pilihannya. Kan tetapi untuk sholat hajat yaitu tertuju pada suatu keinginan yang belum nampak akhirnya. Tata cara sholat istikharah yaitu pertama, bangun di waktu pertengahan malam dan berwudu. Melaksanakan sholat istikharah dengan niat usolli sunnatan istikharah rakaataini lillahi ta'ala. Rakaat yang pertama membaca surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Kafirun. Yang kedua yaitu surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Ikhlas. Nah, setelah itu baru membaca doa istikharah beserta memanjatkan doa keinginan. Di sini terdapat macam-macam sholat berjamaah dan munfarid, yang artinya sholat sunnah ini bisa dilaksanakan secara berjamaah dan bisa dilaksanakan secara individu maupun sendiri. Nah, yang pertama yaitu sholat tarawih, yang dimana sholat ini dilaksanakan pada malam hari di bulan Ramadan. Hukum melaksanakan sholat ini yaitu sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Nah, untuk bilangan jumlah rakaatnya yaitu bisa 8 rakaat, 20 rakaat, dan bisa 36 rakaat. Itu sholat witir. Nah, sholat witir yaitu sholat yang dilaksanakan dengan bilangan ganjil. 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, bahkan sampai 11 rakaat. Nah, untuk pelaksanaannya yaitu bisa setelah Isya sampai waktu fajar. Yaitu sholat sunnah duha. Nah, sholat sunnah duha ini dilaksanakan pada saat matahari mulai menaik sekitar 1 tombak atau bisa dihitung sekitar jam 7 sampai menjelang duhur. Nah, jumlah rakaat pada sholat duha ini yaitu dimulai dari 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat sampai 12 rakaat. Yaitu sholat sunat tahajud. Nah, sholat ini sering disebut dengan qiyamul lail, sholat malam. Untuk pelaksanaannya yaitu bisa dimulai dari setelah sholat Isya sampai datangnya fajar. Untuk jumlah rakaatnya yaitu minimal paling sedikit 2 rakaat sampai tidak dibatasi. Nah, sholat tahajud ini sangat istimewa sampai-sampai Allah dan Rasulullah sangat menganjurkan untuk melaksanakan sholat tahajud karena di dalamnya terdapat banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan. Terakhir yaitu sholat tasbih. Nah, sholat tasbih ini yaitu sholat sunnah yang di dalamnya memperbanyak bacaan tasbih. Khusus dalam sholat tasbih ini kita membanyak tasbih sebanyak 300 kali. Untuk pelaksanaannya, jika dilaksanakan pada malam hari maka terdapat 4 rakaat dengan 2 kali salam. Jadi 2 kali 2 kali. Jika dilaksanakan pada siang hari maka pelaksanaannya yaitu langsung 4 rakaat dengan 1 kali salam. Jadi beberapa penjelasan
tadi di sini terdapat hikmah dalam melaksanakan sholat sunnah, yaitu yang pertama, dimudahkan oleh Allah dalam setiap menghadapi permasalahan dan persoalan kehidupan. Jadi meskipun kita memiliki suatu persoalan, insya Allah ketika kita istiqomah melaksanakan sholat sunnah ini, Allah akan mempermudah kita dalam menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua, yaitu menambah kesempurnaan sholat fardu, terutama sholat rawatib tadi ya. Jadi ketika kita melaksanakan sholat sunat, maka di sini kita telah menyempurnakan sholat fardu yang 5 itu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Selanjutnya yaitu mendatangkan ampunan serta ridho dan cintanya Allah. Jadi ketika kita melaksanakan sholat sunnah ini dengan terus diistiqomahkan, maka insya Allah Allah akan memberikan keridhaan, maka Allah akan memberikan cintanya kepada kita. Tidak hanya Allah, Rasulullah dan makhluknya pun insya Allah akan mencintai kita. Selanjutnya yang keempat yaitu mendatangkan keberkahan. Keberkahan dalam bentuk apa? Keberkahan dalam kesehatan, rizki, ilmu, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita mengistiqomahkan sholat sunnah, insya Allah kehidupan kita akan jauh lebih berkah. Selanjutnya yaitu sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Benar, kita telah diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Maka ketika kita melaksanakan sholat sunnah ini merupakan bentuk syukur kita kepada Allah. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa menghirup napas dengan baik, memiliki anggota badan yang masih lengkap, masih sehat, orang tua yang masih lengkap. Nah, jadi kita melaksanakan sholat ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Yang terakhir yaitu hidup kita akan terasa jauh lebih nyaman dan tentram. yakni karena itu tadi, karena Allah sudah ridho kepada kita, maka kita akan merasakan ketenangan, kenyamanan, ketentraman dalam hidup. Dan masih banyak sekali hikmah-hikmah ketika kita melaksanakan sholat sunnah. Materi pada hari ini telah selesai. Silakan disimak baik-baik. Jika belum paham, silakan terus diulang. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa ditanyakan. Nomor kakak telah kakak simpan di PPT sebelumnya ya. Silakan dicek kembali. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini telah selesai. Kakak mohon maaf jika dapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Adik-adik semua tetap semangat dalam menuntut ilmu. Lakukan dan kerjakan yang terbaik semampu kalian. Dan jangan lupa setelah melihat video ini untuk menuliskan nama, nomor absen dan kelas di kolom komentar ya. Tidak hanya mengetahui ilmunya saja, kita mencoba untuk mempraktekkan satu persatu. Dari mulai mungkin sholat duhanya dulu, nanti dilanjut sholat tahajudnya. Insya Allah nanti kita akan mendapatkan ketentraman, kebahagiaan dalam kehidupan kita. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kakak sampaikan. Adik-adik tetap jaga kesehatan di rumah, tetap semangat, dan jangan lupa untuk terus daras Al-Quran ya. Dijaga sholatnya baik-baik. Ya mungkin cukup dari kakak. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.